Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bu Sirah, selaku dosen mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah, dan teman-teman sekalian yang menonton presentasi saya pada kali ini. Saya Muhammad Fahri Zaki dengan NIM 135240087 dari Teknik Informatika Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan rangkuman dari makalah kami yang berjudul Analisis User Interface dan User Experience aplikasi Shopee dengan desain interaksi. Pertama-tama, apa itu Shopee? Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang dirancang untuk menyediakan pengalaman belanja daring yang cepat, aman, dan mudah, dengan didukung oleh berbagai fasilitas pembayaran dengan sistem pemenuhan pesanan yang kuat. Platform ini berkantor pusat di Singapura, menawarkan menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Nah, berdasarkan data dari SimilarWeb, Shopee tercatat sebagai e-commerce dengan jumlah kunjungan situs terbanyak di Indonesia pada kuartal 1 2023 dan aplikasinya telah diunduh lebih dari 100 juta kali di Play Store. Inilah salah satu alasan kenapa kami memilih Shopee sebagai aplikasi yang kami analisis, yang kami teliti gitu. Karena merupakan e-commerce dengan kunjungan situs terbanyak di Indonesia pada kuartal 1 2023. Selanjutnya, apa itu UI dan apa itu UX? UI adalah singkatan dari User Interface, yang artinya adalah tampilan antarmuka pengguna. Didefinisikan sebagai perantara antara pengguna dengan sistem dalam bentuk tampilan grafis. UI, contoh UI adalah seperti menu sebuah aplikasi, profil, menu pembelian produk, itu termasuk dalam UI. Kemudian UX, UX adalah singkatan dari User Experience, yang artinya adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan suatu produk digital. Contohnya, apakah pengguna merasa mudah, merasa sulit, merasa bahwasannya aplikasinya itu rumit. Nah, hal-hal tersebut adalah user experience. Tentunya sebuah aplikasi ingin memiliki UI yang baik dan UX yang mudah serta menyenangkan untuk digunakan oleh pengguna. Nah, dalam menilai sebuah UI atau UX sebuah produk, ada 10 prinsip desain universal yang apabila terpenuhi, maka produk tersebut sudah memiliki UI dan UX yang bagus. Yang pertama adalah visibility of system status, artinya status dari sistem harus bisa terlihat. Contohnya, ada berapa stok barang yang tersedia, berapa lama waktu pengiriman, dan lain sebagainya. Kemudian ada match between system and the real world. Contohnya dalam aplikasi Shopee adalah mensimulasikan belanja online sebagaimana belanja di kehidupan sehari-hari dengan memasukkan barang-barang yang ingin kita beli ke dalam keranjang gitu. Selanjutnya ada user control and freedom, consistency and standards, error prevention. Error prevention ini merupakan salah satu poin yang sangat penting agar pengguna tidak mengalami eh, error, tidak mengalami kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Hal ini bisa digunakan dengan suatu aplikasi melakukan konfirmasi terlebih dahulu apabila seorang pengguna ingin melakukan hal-hal yang eh, berpotensi tidak diinginkan gitu. Contohnya untuk check out barang, untuk pembayaran itu sebuah aplikasi harus benar-benar mengonfirmasi ulang agar tidak terjadi kesalahan pembelian dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help user recognize, diagnose and recover from errors, dan terakhir adalah help and documentation. Nah, berdasarkan teori-teori yang telah kita ketahui sebelumnya, kami merumuskan dan membuat tujuan dari penelitian kami. Rumusan masalah yang kami rumuskan ada sebanyak dua, yaitu apa saja permasalahan pengguna ketika menggunakan aplikasi Shopee. Dan yang kedua adalah bagaimana preferensi desain yang diinginkan oleh pengguna terhadap aplikasi Shopee. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kami merumuskan tujuan penelitian yang tentunya sejalan dengan rumusan masalah tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, kami
eh, memiliki tujuan penelitian kami adalah mengidentifikasi permasalahan pengguna dalam menggunakan aplikasi Shopee. Dan untuk menjawab permasalahan yang kedua, tujuan penelitian kami adalah mengetahui preferensi desain yang diinginkan oleh pengguna terhadap aplikasi Shopee untuk meningkatkan kualitas pengalaman mereka. Metode penelitian untuk penelitian kami ada tiga jenis, yaitu survei, wawancara, dan observasi. Survei kami sebarkan secara daring menggunakan Google Form. Dan pertanyaan-pertanyaan pada survei kami bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tentang frekuensi penggunaan Shopee oleh pengguna tersebut, dan yang kedua adalah kepuasan serta kemudahan penggunaan Shopee menurut mereka. Jenis pertanyaan dalam survei kami adalah pertanyaan skala Likert dari 1 hingga 5. 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Kemudian wawancara, wawancara kami tujukan kepada 5 orang responden, ada yang diwawancara secara langsung atau melalui platform Zoom. Pertanyaan yang kami berikan dalam wawancara ini berisi tentang pengalaman pengguna dalam menggunakan Shopee. Seperti sudah berapa lama menggunakan aplikasi Shopee, apakah menemukan kesulitan-kesulitan dalam dalam penggunaan aplikasi Shopee, dan lain sebagainya. Dan terakhir observasi, responden observasi responden observasi kami sama dengan responden wawancara. Jadi 5 orang yang kami wawancarai kami observasi sekaligus. Nah, dalam observasi ini kami mengobservasi perilaku responden dalam mengerjakan task-task yang diberikan. Kami memberikan 3 task untuk dikerjakan oleh eh, responden. Yang pertama adalah pembelian barang secara normal. Yang kedua adalah pencarian produk terbaru dalam Shopee. Dan yang ketiga adalah pemesanan makanan melalui Shopee Food. Hasil survei kami berdasarkan data yang kami dapatkan dari 34 responden yang mengisi Google Form survei kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Rata-rata skor pada pertanyaan bagian 1 tentang frekuensi penggunaan adalah sebesar 3,4 dari 5. Hal ini menunjukkan bahwa responden-responden kami secara umum rata-rata cukup sering menggunakan aplikasi Shopee. Kemudian yang kedua, rata-rata skor pada 10 pertanyaan yang ada pada bagian 2 tentang kemudahan dan kepuasan penggunaan adalah sebesar 37,74 dari 50. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya sebagian besar responden kami merasa puas dengan fitur-fitur dan merasa mudah dan puas dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Shopee. Dan yang terakhir, korelasi Spearman antara hasil pada bagian 1 dan bagian 2 adalah sebesar 0,99. Hal ini menunjukkan bahwasannya semakin hal ini menunjukkan korelasi yang sangat positif, hampir mendekati 1, hampir mendekati korelasi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering atau semakin banyak frekuensi seseorang menggunakan aplikasi Shopee, maka semakin orang tersebut merasa mudah dan puas dalam menggunakan aplikasi Shopee. Kemudian selanjutnya hasil wawancara kami, 3 dari 5 orang responden merasa puas dan senang dalam menggunakan aplikasi Shopee. 2 sisanya merasa kebingungan dengan fitur-fitur yang tersedia. Nah, beberapa kesulitan yang ditemukan oleh para responden kami ketika menggunakan Shopee antara lain adalah kebingungan dengan tampilan aplikasi, terganggu dengan banyaknya iklan, ketidaksesuaian dalam pencarian produk yang diinginkan, dan keseringan terjadinya error ketika scroll dalam waktu lama dan ketika verifikasi untuk upgrade ke Shopee Premium. Saran penambahan atau perubahan fitur oleh responden kami antara lain mengadakan visualisasi 3D barang yang akan dibeli pengguna untuk memudahkan pengguna mengetahui barangnya seperti apa yang akan dibeli, menambahkan fitur pencarian barang melalui foto, dan terakhir adalah menghapus fitur-fitur yang memang tidak relevan dengan proses jual beli di aplikasi Shopee. Dan terakhir hasil observasi kami adalah sebagai berikut. Untuk tas pembelian barang, semua pengguna dapat melakukan pemesanan dan pembelian terhadap produk yang mereka ingin beli, serta dapat menyelesaikan pembayaran dengan mudah. Untuk pencarian produk terbaru, semua pengguna berhasil melakukan pencarian terhadap yang ingin
terhadap barang yang mereka ingin beli dengan baik dan mudah. Namun, 2 dari 5 responden tidak terlalu memahami voucher promo untuk mendapatkan harga terbaik dalam pembelian suatu barang yang akan mereka beli. Dan terakhir, pemesanan melalui Shopee Food menunjukkan bahwasanya 2 dari 5 pengguna belum mengetahui tentang Shopee Food. Namun, pengguna dapat mempelajari fitur tersebut secara intuitif dalam waktu singkat. Semua pengguna dapat menyelesaikan pembayaran dengan mudah. Dari hasil observasi pada task ketiga ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Shopee ini sudah cukup baik eh, dalam UI dan UX-nya sudah cukup baik dan mudah untuk diakses. Bahkan 2 orang yang belum pernah menggunakan Shopee Food sekalipun bisa dengan mudah mempelajari fitur-fitur tersebut. Nah, berdasarkan hasil survei, wawancara, dan observasi yang kami lakukan, berikut adalah 3 rekomendasi fitur yang bisa ditambahkan ke dalam aplikasi Shopee untuk meningkatkan user experience dari aplikasi Shopee. Yang pertama yang di bagian kiri adalah penyederhanaan desain. Jadi tidak perlu ada terlalu banyak hal yang ditampilkan di dalam menu utama. Hanya yang penting-penting saja seperti mungkin diskon utama yang lagi ada saat itu, barang-barang yang mungkin memang relevan dengan pengguna tersebut, promo-promo, sisa saldo, dan lain sebagainya. Kemudian kedua yang di bagian tengah adalah menambahkan fitur pencarian gambar melalui foto. Ini icon kamera, kita kemudian bisa memfoto barang yang ingin kita cari. Dan yang terakhir, yang ketiga di bagian kanan adalah visualisasi produk 3D. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data yang didapatkan, kami menyimpulkan dua buah poin sebagai berikut. Pertama, permasalahan utama dalam UX aplikasi Shopee adalah banyaknya fitur yang tidak relevan dan membingungkan, serta sulitnya menampilkan produk yang sesuai dengan keinginan pengguna. Kedua, para pengguna menuntut pengalaman yang lebih terfokus untuk belanja barang-barang yang diinginkan, tanpa terlalu banyak diganggu oleh iklan pop-up. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.